Ya, baiklah sekalian, kita lanjutkan materinya tentang akhlak terpuji ini. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Nah, anak sekalian, mari kita lihat pengertian dulu apa itu sifat kreatif. Kreatif itu berasal dari bahasa Inggris yaitu create, ya, yang artinya membuat atau menciptakan sesuatu, ya. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab itu biasa dihubungkan dengan kata khalaqa, sawwara, ya, yang artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal dan contoh terlebih dahulu, ya, dan membentuknya sebaik-baiknya. Nah, anak sekalian, kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, itu intinya, ya. Nah, kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, ya, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah sesuatu untuk bernilai manfaat, ya. Dalam pandangan Islam, kreatif merupakan cerminan dari nama Allah, yaitu Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Nah, kreatif ialah kemampuan menggunakan apa yang dimilikinya dalam menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah berfirman yang artinya, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menjadikan gelap dan terang. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ya. Namun demikian orang-orang yang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Anakku sekalian, kreativitas itu merupakan naluri yang sudah dimiliki manusia sejak ia lahir, ya. Akan tetapi kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya, ya. Butuh rangsangan dari lingkungan akan sangat mempengaruhi untuk menumbuhkan kreativitasnya, ya. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Nah, kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide-ide tersebut. Bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kreativitas itu. Jadi kreativitas itu, ya, banyak bentuknya, ya. Nah, bisa dalam bentuk ide, ya. Misalnya yang pertama adalah ide, ya. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah dipikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk produk, ya. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk dibutuhkan suatu proses kreatif,
sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Ya, produk di sini dapat berupa barang maupun dalam bentuk jasa. Nah, itu. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu dalam bentuk gagasan. Ya, kreativitas juga dapat dituangkan dalam bentuk gagasan. Ya, gagasan yang dimasukkan di sini adalah merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti buku, ya, kemudian publikasi dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kreatif? Bisa kita lihat nama sekalian bahwa yang pertama itu satu, suka berimajinasi. Ya. Kadangkala beberapa orang tidak menyadari bahwa orang melamun bukan sebenar-benar melamun, melainkan berimajinasi. Banyak orang yang meremehkan kegiatan ini karena dinilai menghabiskan banyak waktu. Ya. Akan tetapi sekalian, berimajinasi dapat menjadi salah satu ciri yang kreatif. Ya. Orang yang suka berimajinasi cenderung lebih menekankan berpikir menggunakan otak kanan dibanding dengan otak kirinya. Ya. Orang yang suka berimajinasi dikenal sebagai pemimpi yang realistis, yang mana ia akan dapat merealisasikan mimpinya. Namun yang perlu kita pahami atau garis bawahi di sini adalah berimajinasi dalam bentuk hal-hal yang positif. Nah, itu. Yang kedua yaitu menyukai tantangan. Ini ciri orang yang kreatif itu suka tantangan. Bagi orang kreatif, tantangan bukanlah hal yang membuat mereka berhenti. Justru dengan tantangan akan memacu semangat mereka. Ya. Orang kreatif akan memandang sebuah tantangan sebagai suatu hal yang harus dihadapi dengan rasa optimis. Yaitu. Kemudian yang ketiga adalah mudah untuk beradaptasi. Jadi orang kreatif dinilai sebagai individu yang mempunyai pemikiran cepat untuk menemukan ide atau gagasan dalam rangka mengatasi masalah. Kemampuan ini membuat mereka cepat beradaptasi di lingkungan di mana dia berada. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah mudah merasa bosan. Jadi orang yang kreatif sangat sering berimajinasi dan memiliki sifat terbuka pada hal-hal yang baru. Sifat ini membuat orang kreatif itu menjadi cepat bosan pada suatu hal, ya, dan terkadang untuk mencoba hal atau tantangan baru di sekelilingnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kadang menjadi orang yang misterius. Ya. Pribadi yang kreatif itu sekalian adalah pribadi yang sulit ditebak. Oleh karena itu, kadang-kadang orang lain akan mengecapnya sebagai pribadi yang misterius. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat sekalian contoh kreativitas. Ya. Banyak sebetulnya di sekeliling kita itu bisa kita lihat hasil dari kreativitas manusia atau orang lain. Misalnya ada orang ya belum bisa diubah fungsinya dengan kreativitasnya menjadi meja, menjadi kursi yang cantik. Ada juga orang bisa buku bekas yang tadinya tidak ada manfaatnya kemudian diubah menjadi pot yang bernilai tinggi. Ya. Ada juga benda-benda yang rusak seperti rura sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju, ya, alat jemuran dan sebagainya, ya. Dan masih banyak model-model atau bentuk kreativitas di sekeliling kita bisa kita lihat. Ya. Selanjutnya sekalian,
dalam membahas tentang kreativitas ini tentu tidak akan terpisahkan dengan sifat inovatif. Jika menciptakan sesuatu yang baru disebut kreatif, maka menciptakan sesuatu yang sebelumnya telah ada disebut dengan inovasi. Jadi ada barang yang ada kemudian diperbarui ya dengan sesuatu kelebihan yang lain atau menyempurnakannya, itulah yang disebut dengan inovatif. Nah, inovatif itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris innovate, ya, artinya memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui, ya, merenovasi, ya. Nah, kata inovatif dalam bahasa Arab itu sering dihubungkan dengan kata bada, artinya menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Nah, anak sekalian, inovatif adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dan dapat berarti temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Nah, inovasi bermanfaat untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan fungsi dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya. Tujuannya adalah agar manusia bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, anak sekalian, kita lihat bentuk-bentuk inovasi. Ya, inovasi banyak bentuknya. Bisa saja inovasi itu sesuai dengan target inovasi itu sendiri. Jadi bentuk-bentuk inovasi dapat berupa banyak hal sesuai dengan bidang yang menjadi target inovasi. Yang pertama yaitu bentuk dalam bentuk inovasi produk. Ya, produk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu primer maupun itu sekunder. Bentuk inovasi produk contohnya adalah pemanfaatan air sebagai pengganti bensin misalnya. Itu. Kemudian bentuk yang kedua adalah dalam inovasi pendidikan. Ya. Inovasi juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Contohnya, ya, inovasi di bidang ini adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Ya, kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Nah, itu. Selanjutnya, dalam bentuk inovasi pelayanan publik, ya. Dulunya pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, ya, di dunia nyata. Kini seiring perkembangan zaman, pelayanan publik dapat dilakukan dengan sistem online dan sebagainya. Nah, yang keempat, bisa saja inovasi dalam bentuk teknologi. Inovasi di bidang teknologi membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya media sosial yang populer seperti Facebook, ya, Twitter, Instagram, ya, yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Nah, ini. Selanjutnya kita melihat ciri-ciri yang melekat pada orang yang memiliki inovatif, ya. Salah satunya itu adalah bahwa tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini, ya, serta mempertanyakan otoritas dan rutinitas. Ya. Yang kedua, nah sekalian, yaitu senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang baru.
Yang ketiga, yaitu tanggap terhadap kebutuhan dalam diri dan menjadi pribadi yang proaktif memprakarsai proyek yang baru. Yaitu kemudian selanjutnya adalah memiliki pandangan yang jauh ke depan, dan masih banyak tanda-tanda orang yang memiliki sifat inovatif yang lain. Selanjutnya sekalian, mari kita lihat yang kedua, yaitu makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Islam tidak hanya menjelaskan tentang beribadah kepada Allah, melainkan juga menjelaskan tentang berbagai cara untuk menjadikan umatnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan, tentu manusia tak akan lepas dari kegiatan berpikir. Setiap manusia pasti menggunakan daya akalnya untuk berpikir mengenai setiap sesuatu yang dijalaninya dalam hidupnya. Islam pun tidak melarang akal digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam bekerja dan mencukupi kehidupan. Islam justru memerintahkan kita untuk mengelola sumber daya alam yang ada sebaik mungkin yang dapat bermanfaat untuk siapapun, baik manusia, hewan, ataupun makhluk dalam hidup lainnya. Dengan bersikap kreatif dan inovatif itu, kita sudah termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah yang diberikan melalui ciptaan. Bersikap kreatif dan inovatif itu memiliki banyak dampak positif. Salah satunya adalah berpikir positif, kemudian yang kedua memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian yang ketiga adalah produktif, kemudian pantang menyerah, dan lain-lain sebagainya. Inilah sekalian materi singkat tentang sifat kreatif dan inovatif.